Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, tutorial kali ini mengenai kaligrafi kufi. Jadi kita akan membuat kufi murabbah. Jadi untuk membuat kufi murabbah, saya telah membagikan font kufi murabbah yang insyaallah akan berguna ketika kita akan mendesain kaligrafi kufi ini. Ini dia tabelnya. Saya akan menjelaskan beberapa bagian di sini. Jadi untuk bagian inisial, medial, dan final, ini digunakan untuk huruf-huruf yang saling terhubung. Nah, untuk bagian inisial, ini adalah bentuk huruf bagian awal ketika terhubung dengan huruf yang lain. Kemudian huruf medial, ini bentuk huruf ketika dia di tengah. Artinya dia berada di antara beberapa huruf. Nah, kemudian final, bagian akhir, jadi bentuk font akhir ketika terhubung dengan huruf yang lain. Kemudian ada isolated, artinya bentuk huruf ini terjadi ketika huruf itu tidak terhubung dengan huruf-huruf yang lain. Seperti itu ya. Kemudian ada variation. Jadi ini hanya beberapa bentuk variasi. Tentunya kita bisa membuat variasi-variasi lain seperti itu. Nah, untuk teman-teman mungkin akan lebih jelas ketika kita ke praktiknya nanti ya. Oke. Nah, sebelum kita ke praktiknya, penting untuk kita aktifkan terlebih dahulu penggarisnya. Jadi kita butuh penggaris ya. Nah, penggarisnya itu ada di bagian atas ya. Ini ya, berbentuk kotak. Nah, setelah itu kita atur ulang dulu. Nah, pilih yang kanan. Oke. Nah, kemudian pilih yang kanan lagi. Nah, di sini kita tulis nih angkanya. Nah, misalnya kita 21 ya. Nah, ini agak banyak, 21. Jadi 21 vertikal dan 21 horizontal. Nah, setelah itu aktifkan magnetnya. Ini penting juga nih agar kaligrafi nantinya lebih rapi. Nah, dalam membuat kaligrafi ini kita hanya akan menggunakan shape. Nah, shape ini ada di segi 5 berlapis ini ya. Sebelah kanan shape, sebelah kanannya draw ya. Nah, kita akan memberikan contoh untuk kata Ramadan. Nah, kita atur. Nah, silakan perhatikan tabel huruf yang telah dibagikan. Ya, kita akan mengikuti itu ya. Ya, ini hanya bentuk dasar. Di sini belum ada variasi sama sekali ya. Nah, ini huruf pro. Kita akan ikuti tabel yang telah dibagikan. Seperti itu ya. Nah, pastikan untuk selalu kunci ya setelah memasang shape-nya. Kemudian masukkan shape lagi, kita ke huruf mim ya. Jadi huruf mim. Oke. Jadi huruf mim ini kita lihat pada bagian inisial ya, bagian bentuk huruf pertama untuk huruf-huruf yang saling terhubung ya. Mim ini kan terhubung dengan huruf bo nantinya, Ramadan kan. Nah, maka bagian bawahnya ini kita buat lebih panjang ya. Ini kan terhubung dengan huruf to. Nah, seperti itu ya. Ini adalah bentuk inisial tadi, bentuk huruf awal. Nah, kemudian do, kita masuk huruf do ya. Huruf do ini kita lihat pada bagian final. Jadi kita pakai do yang ada di bagian final.
seperti itu ya. Kita atur ulang ya, seperti ini ya. Pastikan untuk selalu kunci biar tidak bergeser. Kita ikuti saja bentuknya. Oke. Nah, bo ini kan Ramadan, boknya itu kan panjang ya, maksudnya harokatnya panjang. Nah, maka kita tambahkan alif ya, lebih panjang lagi, buat lebih panjang. Nah, ini adalah titiknya ya. Nah, kita simpan di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke huruf nun ya, nun. Oke, kunci lagi, kemudian masukkan, kita buat sama panjang. Oke, kemudian titiknya. Nah, titiknya kita simpan juga sebelah kanannya, sebelah kiri juga tidak masalah sebenarnya, tengah juga. Oke, jadi ini adalah bentuk dasarnya ya, ini belum ada variasi sama sekali. Nah, saya sarankan untuk bagi pemula kita di sini dulu. Nah, kita mahir di sini dulu. Kita kenali huruf-hurufnya semua. Dan setelah itu kita mulai berpikir untuk memvariasikan bentuk-bentuk lain ya, seperti itu ya. Kita save. Nah, kemudian bentuk dasar ini kita akan variasikan sedikit. Kita akan buat variasi sederhananya. Misalnya nih, pada bagian roknya ini kita variasikan shape yang ada di bagian roknya, shape yang ada di bagian bawah. Ini untuk bagian rok ini kita panjangkan ya. Kita pilih edit. Nah, saya sarankan pakai edit. Jadi klik dulu shape yang akan diedit, kemudian pilih edit. Karena kalau kita pilih icon untuk geser, itu biasanya garisnya itu tidak menyala, jadi magnetnya tidak berfungsi ya. Nah, akibatnya shape nanti tidak pas di garis seperti itu. Jadi kita pakai edit. Jadi nun ini kita edit juga, kita geser ya untuk huruf nun. Nah, kita edit, kita geser pakai icon editnya. Untuk titiknya juga seperti itu ya. Ingat, kita sebaiknya pakai edit. Variasi nunnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk huruf bo. Huruf bo ini bentuk variasinya itu titiknya kita pindahkan ke tengah, sehingga untuk shape bagian bawah ini kita perlu panjangkan ya. Ya, kira-kira ya seperti ini ya. Kemudian shape tegaknya juga kita pindahkan. Mana ya? Yang ini. Kita edit juga. Nah, setelah itu, nah titiknya
titiknya ini kita simpan di tengah ya. Di sini ya. Nah, di sini. Setelah itu shape yang ada yang panjang ini kita tambah di bagian atas. Ini kan nggak apa-apa seperti ini ya. Nah, ini bentuk variasi sederhananya ya. Nah, seperti ini sangat mudah, insya Allah. Kita hanya perlu banyak-banyak berlatih. Ini kita tengahkan, kita klik semua, kemudian kita tengahkan. Nah, pilih icon pensil ini ya, pastikan terchecklist, kemudian pilih pensil. Nah, kita tengahkan seperti ini ya. Jadi secara bersamaan akan bergerak. Nah, ini bentuk variasi sederhananya. Oke, kita save lagi ya. Nanti kita akan bandingkan semuanya. Oke, nah selanjutnya saya akan menunjukkan variasi sederhana lainnya untuk kata Ramadan ini. Kita masukkan shape untuk huruf Ro. Kita buat sama pada tabel, kita buat persis ya. Ini masih bentuk sederhananya. Kemudian kita ke huruf mim, masukkan shape lagi. Oke, nah untuk variasi mimnya ini kita tegakkan ya, kita buat tegak. Kalau mim pada awalnya tadi itu datar saja, nah ini kita buat tegak. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita masuk ke huruf Do. Ini tidak terlalu sulit ya. Kita hanya perlu banyak berlatih. Kita ke huruf Do. Nah, kita atur. Kemudian masukkan shape lagi. Jadi titik untuk Do ini kita simpan di atas ya. Bisa saja titiknya itu di tengah, di atas, ya seperti itu ya. Nah, kemudian kita ambil shape, nah, kemudian kita panjangkan ke samping. Oke, nah, seperti ini. Oops. Ya, pastikan garisnya nyala ya. Setelah itu kita masukkan titiknya. Nah, titiknya. Oke, kelihatan ya. Nah, sisa huruf nun. Nah, ini nunnya kita buat berbeda ya. Kalau tadi titiknya di sebelah kanan, ini kita ke sebelah kiri.
itu tidak masalah ya. Bentuknya masih nun ya. Kita tidak apa-apa memvariasikan, asalkan kita tetap memperhatikan, oh ini bentuknya masih nun, ini bentuknya masih do, ya seperti itu ya. Nah ini sudah jadi. Nah, seperti ini ya, Ramadan. Kita transparankan, kemudian kita save lagi. Oke, jangan lupa pilih ultra ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita akan memberikan contoh untuk variasi yang agak sulit. Nah, pada variasi ini itu kita akan mempertimbangkan bentuk tertentu. Jadi bentuknya itu sudah kita targetkan ya. Nah, misalnya kita ingin bentuknya persegi, seperti itu ya. Maka variasi yang digunakan pun akan beragam, seperti itu. Nah, kita masih pada kata Ramadan ya. Nah, kita masukkan shape. Kita ke huruf ro. Huruf ro dulu ya. Nah, pada variasi ini kita tidak hanya akan memanjangkan atau memendekkan shape pada huruf ya. Nanti kita juga akan menggunakan rotasi. Jadi kita putar. Fontnya itu kita putar. Nah, ro-nya ini panjang ya. Bisa saja seperti ini. Ini kan masih kelihatan ro ya. Setelah itu kita ke huruf mimnya. Nah, mimnya ini justru menghadap ke bawah. Bisa saja seperti itu. Jadi mimnya kita akan buat menghadap ke bawah. Ya, terbalik ya mimnya. Bisa saja seperti itu. Nah, itulah mengapa variasi ini selain sulit untuk dibuat, itu kadang-kadang sulit juga untuk dibaca ya. Sangat sulit untuk dibaca. Ini belum terlalu sulit sih, karena masih sedikit kotak yang dibutuhkan. Bahkan ada kufi seperti ini itu membutuhkan banyak sekali kotak. Sangat sulit untuk dibaca. Seperti ini ya. Jadi saya sarankan kita banyak-banyak berlatih, mulai dari bentuk dasar dulu ya. Seperti ini ya. Nah, mimnya bisa saja panjang seperti ini ya. Nah, kemudian kita ke huruf do-nya. Ini do-nya kita putar juga ya. Nah, justru ini dia menghadap ke samping. Nanti hasil karyanya itu kita bisa baca ketika diputar seperti itu ya. Kita baca dari huruf ro-nya, kemudian kita putar, dibaca huruf mimnya, diputar lagi, dibaca huruf do-nya, seperti itu ya. Bisa saja variasinya seperti ini ya. Nah, untuk huruf do ini sepertinya ada pada tabel ya, tabel yang telah dibagikan. Bentuk do seperti ini ya. Nah, kemudian do-nya kan panjang ya, maka kita buat shape panjang juga. Nah, oke. Kemudian titiknya kita simpan di tengah saja ya.
Ini kan bentuknya persegi kan. Nah, selain sulit dibuat, ya, sulit juga untuk dibaca biasanya. Tapi kalau teman-teman sudah mahir dalam memvariasikan, bisa memutar, membentuk atau mendesain bentuk tertentu, ini bukan jadi masalah tentunya, ya. Kita hanya perlu banyak-banyak berlatih seperti itu ya. Nah, sisa huruf nunnya ya. Oke, huruf nun. Nun ini justru ada di tengah ya. Nah, seperti itu bisa saja variasi seperti ini dilakukan ya. Nah, ini bentuknya sudah jadi ya. Kita perlu tengahkan saja. Nah, kita checklist semua. Pastikan checklist semua shape-nya. Kemudian pilih icon yang ada pensilnya ya. Ini yang kedua. Nah, kemudian tengahkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal transparankan, kemudian kita save. Kita pastikan ultra. Nah, ini bentuk kufi murabba dari kata Ramadan. Jadi ini perubahannya dari bentuk sederhana ke bentuk yang agak sulit ya. Silahkan pelajari. Dan biasanya untuk hasilnya itu kita tambahkan stroke-nya ya, biar tidak terlalu kecil shape-nya, maka kita tambahkan stroke. Oke, saya kira cukup untuk tutorial kufi murabba ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.